Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang Ramadan, pada malam hari ini kita sudah menuntaskan sholat qiyamul Ramadan. Maka orang-orang yang hadir setiap malam untuk menghidupkan malam Ramadan, maka ia akan diganjar dengan sesuai apa yang Allah janjikan pada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya dijadikan orang yang selamat. Kemudian untuk Ramadannya itu diperintahkan lagi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan diadakannya Ramadan kemudian diperintahkannya untuk syiyam. Syiyam itu artinya huruf syad, dia meyakini membenarkan. Apabila meyakini kemudian membenarkan kemudian menyatakan tentang bagaimana ia dan bagaimana Tuhannya. Kemudian ia menerima dan mengamalkannya, maka selamatlah, bersihlah jiwa atau rohnya. Ini diartikan seringkali disebut dengan mengendalikan. Kemudian kata-kata mengendalikan ini seringkali juga disebut dengan puasa. Jadi syiyam ini diartikan puasa itu karena mengandung arti pengendalian. Apa yang dikendalikan? Diri yang sebenarnya diri adalah roh atau nafas kita. Maka kata-kata tak takut tadi adalah menjadikan orang yang bersih. Di hadirnya Ramadan ini menjadikan orang itu bersih. Kenapa bersih? Karena tak takut tadi ketika orang hadir menghidupkan malam Ramadan, kemudian di siang harinya berpuasa, maka ia dianggap bersih, suci, mensucikan daripada roh dan jasadnya. Maka sucilah jiwanya. Maka orang-orang yang jiwanya suci inilah disebut dengan muttaqin. Orang-orang artinya bergelar muttaqin. Kemudian orang yang muttaqin ini Allah jadikan seperti di dalam Al-Quran surah Al-Talaq ayat 2 sampai ayat 5. Nah ini ganjaran kita. Ini ketujuh, kita kadang-kadang kalau beramaliyah itu mencari ganjaran atau balasan. Maka selama 30 hari, 30 malam, siang kita berpuasa, malam kita menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah, zikir dan doa, Allah janjikan balasannya akan Allah tunjukkan. Seperti di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 5, 2 sampai 5. Maka wajarlah kita mengisi atau menagih Allahumma inni as'aluka bima aqidil izzi min ar-rusika. Ya Allah, aku minta, aku tagih dengan janjimu yang tertulis di atas aras engkau. Wajar kita tagih karena kita sudah melaksanakan Ramadan. Kita sudah menuruti semua kaifiat amaliyah di bulan Ramadan. Apa janji Allah? Buka Al-Quran At-Talaq. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Satu. Jadi ini hasilnya nanti, makanya ada apa ya gunanya beritikaf
Apa gunanya bertarawih? Apa gunanya berpuasa? Nih, Allah berikan keterangan orang yang menghidupkan Ramadan, Allah jadikan tersebut dengan muttaqin. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian senantiasa akan Allah cukupkan keperluannya. Nah, ini dua sudah. Ini orang-orang yang berhasil di dalam bulan Ramadan nantinya di Idul. Jadi Idul Fitri itu karena orang-orang yang suci akan menerima balasan seperti di rezeki yang Allah datangkan yang kita tidak bisa menyangka. Kemudian Allah cukupkan segala keperluannya. Dua yang Allah berikan. Kemudian wa ma yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Nih, banyak urusan hidup, kebanyakan urusan yang hidup. Di hasil daripada puasa adalah Allah menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Ini Al-Quran, bukan Allah ayat 2 sampai 5. Kemudian wa ma yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tilahu ajran. Niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Berarti ini ada 5. Ada 5 yang Allah janjikan bagi orang yang berhasil mencapai derajat takwun. Orang yang takwun disebut adalah muttaqin. Jadi kalau kita menyelesaikan dengan baik dari puasanya, puasa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu yang zahir, lahiriah, mengendalikan hawa nafsu makan dan minum, maka itu urusan membatalkan puasa. Artinya kalau melanggar makan dan minum, memasukkan sesuatu, maka batal itu dengan sengaja. Kemudian mengendalikan sesuatu yang membatalkan puasa, mencela, menggibah, menggunjing, berdusta di bulan Ramadan batal puasanya. Jadi derajat takut ini akan hilang. Ada sampai kita kepada derajat takut. Kemudian di malam Ramadannya memperbanyak ibadah, termasuk dengan sholat tarawih. Kemudian di malam 10 terakhir ia beriktikaf, diperintahkan beriktikaf, zikir dan doa, bertilawah. Inilah orang-orang yang nantinya sesuai yang Allah janjikan takut tadi akan menghasilkan 5. Ini Al-Quran, berarti Allah sendiri. Makanya kesempatan yang tersisa ini gunakanlah tagih. Kita anjurkan, kita sarankan setiap sujud, apakah sujud awal, tengah, akhir, tapi gunakanlah di akhir. Tagih jadi Allah. Ya Allah, Engkau berjanji bagi orang yang muttaqi akan Engkau berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian Engkau berikan kecukupan. Kemudian Engkau jadikan kemudahan dalam segala urusan. Kemudian Allah jadikan atau Allah hapus segala kesalahan dan Allah lipatkan pahala baginya. Ada 5 janji Allah. Ini memang kita tuntut.
Jadi gunakan kesempatan yang tersisa, baik sholat tarawih maupun di sholat wajib maupun di sholat sunat Lailatul Qadar atau berdoa yang tidak di dalam sholat. Allahumma inni as'aluka bima ajidil izi min arosika. Ya Allah, aku minta, aku tadi jadimu yang tertulis di atas aras engkau. Ini yang dimaksud. Karena Allah Ramadan menjanjikan itu. Ingat, ada 5 janjinya. Mungkin nanti dalam majelis kita ini akan kita rincikan secara ilmu huruf. Karena ini ada 5 janji. 5 janji Allah orang-orang yang muttaqin. Muttaqin itu tak takut, jadi tak takut dahulu. Artinya bersihkanlah diri dahulu, barulah disebut muttaqin. Muttaqin itu kalau secara ilmu roh yang dalam kekuasaannya berada dalam surganya muttaqin secara ilmu. Muttaqin kalau secara bahasa orang artikan orang-orang yang takwa secara bahasa, tapi secara susunan hurufnya karena ada huruf mim, huruf ta, dan huruf qaf dan huruf nun, maka huruf mim itu adalah ini merujuk kepada roh kita atau jiwa kita, jiwa yang berserah diri dalam kekuasaan Allah berada di dalam surganya muttaqin. Maka dipastikan dia akan dibukakan jalan kemudahan, datangnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi tutup tadi itu kali ini dia sudah tuntut puasaan Idul Fitri, nantikan 5 janji Allah bagi yang muttaqin. Apabila 5 janji Allah ini kada kunjung datang juga dengan kita, tuh takarannya. Berarti sebulan ini di bulan Ramadan kita ada mampu mengendalikan diri, tidak disebut muttaqin. Kalau hanya sampai pada derajat takut, belum tentu disebut dengan muttaqin. Harusnya muttaqin kita. Kalau seandainya nanti sehabis Ramadan ini ternyata kita masih menjalani takdir yang sebelumnya, berarti kita belum mampu merubahnya. Kita pada mampu merubah takdir itu, gagal menjalani iktikaf, gagal mendapatkan Lailatul Qadar, gagal mendapatkan ketentuan. Sedangkan Allah menjanjikan. Maka perlu diperhatikan, karena selama Ramadan ini diperintahkan syarat menjadi takut itu mengendalikan. Tadi malam sudah kita bahas bagaimana mengendalikan, yaitu mulai dari bersahur. Perhatikan mulai dari bersahur, perhatikan bagaimana ketika kita berada di waktu sahur atau di waktu sahur. Kemudian diperhatikan lagi bagaimana kita menjalani ketika sedang siang atau sedang puasa. Kemudian bagaimana ketika kita menghadapi di waktu iftar, mengakhiri puasa. Di detik-detik akhir puasa, hati-hati mengendalikannya. Karena yang paling menggoda, bisikan yang sulit dihindarkan adalah pada waktu iftar, pada saat mengakhiri puasa. Terlihat menu makanan yang sangat tidak bisa kita kendalikan. Ini perhatikan. Bukan tidak boleh, untung tidak diwajibkan iftar itu dengan hanya minum air dan kurma. Cuma disunahkan. Seandainya diwajibkan tentunya akan memberatkan umat. Untung hanya sekedar disunahkan. Jadi boleh, silakan, tapi hati-hati. Janji Allah ada 5, Allah ada memberikan 5 ini. Ya Tuhan, mohon maaf karena syarat dan kata Tuhanku berlaku, akan kuberikan janjiku 5 ini bagi orang-orang yang muttaqin, bagi orang-orang yang berhasil
berhasil menjalani Ramadan. Jadi kata-kata berhasil ini, perhatikan syarat di dalam menjalani Ramadan. Dari sini kita bisa melihat, dari sini kita bisa mengukur bagaimana cara mengendalikan diri, bagaimana cara mengendalikan roh. Jadi silakan diukur sendiri, silakan dinilai sendiri bagaimana puasanya, bagaimana ibadahnya, bagaimana iktikafnya. Kita yang mengukur sendiri, karena Allah sudah memberi aturan, Allah sudah memberi wanti-wanti, Allah sudah memberi ganjarannya. Jadi kita yang mengukur, jangan lagi kecewa. Kakak itu hanya itikafnya, berapa tahun aku itikaf, kakaknya itu hanya hidupku. Karena kita tidak mematuhi undang-undang ketika di dalam itikaf. Apakah berkaitan dengan urusan rezeki? Tidak bisa kita pungkiri, karena jelas di dalam At-Tolak tadi Allah mengatakan bahwasanya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi adakah kita cadar berubah hidup? Mau jual masuki? Ingat, di sini Al-Quran yang menerangkan, bukan hadis lagi. Allah langsung memberitahukan ketika ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya la'alakum tattaqun. Orang yang takut disebut muttaqin. Orang yang muttaqin dijadikan dipahal oleh Allah di dalam surah At-Talaq ayat 25, wa ma yataqillaha ja'alallahu makhraja. Jadi Allah jadikan dibukakan jalan baginya, jalan kemudahan, atau dia dibukakan jalan keluar dari kesulitan. Allah jadikan itu dikeluarkan kita. Ini yang pertama ajar Tuhan, ini yang berhasilnya Ramadan, yang mana yang tidak sulit, yang tidak susah hidup, banyak urusan. Jadi buktinya enak, bila ibadah Ramadan ini kita mampu mengatasi segala kesulitan. Nih, ukur sendiri, ada derajat takwanya 1. Kemudian wayarzuqu min haitsu la yahtasib, aku datangkan ya Tuhan rezeki yang dia tidak menyangka, didatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa ma yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Apa yang berikutnya? Aku cukupkan keperluannya 3 saja. Jadi urusan apa aja kita hidup yang sulit-sulit, Allah berikan jalan keluar. Kemudian Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian Allah cukupkan keperluannya. Kemudian disebutkan lagi, wa may yattaqillaha yaj'allahu min amrihi yusra. Apa kata Allah? Dan aku menjadikan kemudahan baginya. Allah berikan kemudahan baginya dalam urusan yang begitu. Allah berikan jalan keluar di dalam segala urusannya. Kemudian Allah mudahkan lagi. Kemudian muncul lagi ayat wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yutimlahu ajrahu. Apa yang terakhir? Ujar Tuhan, aku hapus semua kesalahan-kesalahannya dan akan dilipat gandakan semua pahalanya. Jadi dihapus segala dosanya, kesalahannya, dilipat gandakan puasanya. Inilah 5 janji Allah bagi orang-orang yang mencapai derajat takut ketika ia menghadapi atau menjalani Ramadan.
Semoga dengan adanya Ramadan ini dan kita sesibuknya di bulan Ramadan ini, baik dengan tenaga, baik dengan pikiran, baik dengan materi kita, tidak ada yang sia-sia. Itu bentuk daripada cara kita mencapai derajat takun. Rupiah yang dia dikeluarkan di malam Lailatul Qadar, baik untuk bersahur, baik untuk berbuka, yang keluarkan 1.000 rupiah lebih baik dari dia hidup 1.000 tahun setiap hari mengeluarkan 1.000 rupiah, baik dengan sama-lama 1.000 rupiah. Dia membasuh piring 2-3 kali membusuk piring, lebih baik satu busuk itu lebih baik daripada membusuk piring dan 1.000 tahun. Luar biasa nilainya. Bermasak, berharapan apapun semua ada nilainya. Tidak ada yang tidak terlibat. Inilah hadirnya Ramadan, karena Allah ingin menghapus kesalahan yang telah lalu, dosa-dosa yang telah lalu diampuni, sehingga dilipat gandakannya di bulan Ramadan ini. Ibarat baju, amun banyak kotornya, amun banyak rijangnya, akhirnya banyak dibumbu deterjen, ada satu menggosoknya, dipuncak, dikicah semua, dipukuli baju, diputar, digiling, saking hendak dibersihkan. Inilah nilai hadirnya Ramadan bagi kita. Maka capailah derajat takut agar hadir dan datang daripada 5 janji Allah. Silakan tagih di setiap sujud akhir, tagih terus, karena Allah sudah menjadi 5, bukan hadis lagi. Allah sudah menjadikan 5 yang Allah berikan kepada orang-orang yang takut atau berhasil menjalani Ramadan. Demikian hadis singkat kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.